Haleluya. Apa sih gunanya menghafal Quran? Saya tetap memakai video-video siapapun untuk pengantar setiap penjelasan saya supaya nggak kelihatan Saifuddin Ibrahim penista Plukusuntur, itu umpama begitu ya. Bung Ade mempertanyakan, inilah kecerdasan Bung Ade Armando. Terima kasih ya Bung Ade sudah melakukan dan meringankan penginjilan kami di seluruh dunia. Apa kata Bung Ade, saudara? Demikian. Ketika kami bertanya apa sih manfaat menghafal ayat-ayat Al-Quran, kami diserang kanan kiri. Keislaman kami bahkan dipertanyakan. Tapi ketika kami bertanya balik, jadi apa manfaat menghafal Al-Quran? Ternyata pihak penyerang tak juga bisa menjelaskan secara memuaskan. Palingnya sekitar untuk melestarikan atau menjaga Al-Quran, mendapat keberkahan, mendapat ketenangan hati, mendekatkan diri kepada Allah. Ya boleh-boleh aja sih menjawab begitu. Tapi masa sih menghafal sampai lebih dari 6.000 ayat selama bertahun-tahun dilakukan? Bang Ade itu mau bilang begini, itu Pendeta Saifuddin Ibrahim saja bilang harus dihapus 300 ayatnya. Bung Ade kenapa nggak nanya kepada saya apa itu ayat 300 itu yang sudah saya kirimkan kepada Departemen Agama? Sudah saya email, inilah 300 ayat Al-Quran yang harus dihapuskan karena mengandung malapetaka bangsa-bangsa dan sudah terbukti menghancurkan Iran, Irak, Yaman, Syria, pora-peranda Libya, Mesir, hancur semua. Dan Arab Saudi tidak mau tahu, pokoknya hancurin. Dan Arab Saudi juga tidak mau menjadi negara terbesarnya. Ya biarlah segitu-gitu aja, yang penting uang masuk ke kantong mereka. Karena semua ibadah fiktif. Apalagi ayat-ayat Al-Quran itu hanya dongeng rohani. Quran surat ke-6 ayat 25, wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu fi adhanihim waqra wa yarukum kulla ayatin la yu'minuna biha hatta idza ja'aka yujadiluka yaquluna alladhina kafaru inna hadza illa asatirul awwalin. Hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat suatu tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Ya memang nggak perlu beriman dengan kitab Plukusuntur itu. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Makanya dia tidak mau memberitakan Quran itu dengan damai, kecuali dengan kekerasan. Dan dia melihat betapa untungnya memberitakan Quran itu dengan kekerasan dan bahkan dengan senjata tajam itu. Quran surat ke-8 ayat 81, wa iza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla haza in haza illa asatirul awwalin. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka,
Mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ini, ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan apa yang seperti ini. Ini tidak lain hanyalah dongeng dari orang-orang terdahulu. Amin. Emang dongeng-dongeng, tetapi Alkitab berbicara fakta. Alkitab bukan sebuah dongeng. Fakta mukjizat bagaimana Tuhan menyelamatkan Bani Israel dengan mukjizat-mukjizat, dan Muhammad tidak punya mukjizat sepotong pun. Walaupun itu dikatakan dari Allah, bohong. Quran Al-Furqan ayat 4 dan 5, waqala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaih qaumun akharuna faqad ja'u zulman wa zura. Apabila orang-orang berkata, maksudnya Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad dibantu oleh orang-orang lain, sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Emang Quran itu kedustaan yang besar? Ayo, siapa yang mengatakan itu adalah kebenaran lalu harus dihafal? Bukan untuk sekedar keberkahan atau ketenangan hati. Itu kan bisa dilakukan dengan cara-cara lain. Manfaat menghafal Al-Quran perlu dipertanyakan karena belakangan ini menjadi penghafal Al-Quran atau menjadi tahfiz Al-Quran seperti jadi obsesi bagi sebagian umat Islam. Banyak orang tua yang memilih sekolah anak dengan pertimbangan apakah di sekolah tersebut ada program menghafal Al-Quran. Akibatnya, ya makin banyak sekolah yang menyelenggarakan program tahfiz Al-Quran. Bahkan ada sekolah yang menamakan dirinya sebagai SD Islam Tahfiz, seperti SD Islam Tahfiz di Depok, Jawa Barat. Sekolah-sekolah SD Islam terpadu juga banyak yang menawarkan program tahfiz Al-Quran. Misalnya saja SDIT Al-Haraki Depok, SDIT Al-Ihsan Kebagusan, SDIT Al-Fikroh, dan banyak SDIT lainnya. Tak ketinggalan, sejumlah SD negeri juga ikut-ikut menyelenggarakan program itu. Seperti SD Negeri 21 Payakumbu, SD Negeri 5 Patokan, SD Negeri 1 Mimbahan, dan sejumlah lainnya. Terima kasih informasi Bung Ade. supaya apa kata-kata saya terbukti. Ramalan-ramalan saya terbukti. Tetapi saya tidak mau Indonesia makin kacau oleh ramalan-ramalan saya. Saya tidak mau Indonesia tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Indonesia harus maju dengan meninggalkan kitab suci itu. Indonesia harus maju dengan tidak lagi mengajarkan 300 ayat itu. Harus dibuang, Bung Ade. Terima kasih. Bung Ade menjadi orang yang sangat saya banggakan di dalam berlogika, dan narasi-narasi Bang Ade ini dimusuhi oleh siapapun, termasuk Majelis Ulama Indonesia itu. Mereka tidak suka, dan apa gunanya itu ulama itu? Buang saja, biar aja manusia biasa saja, gak usah diundang di masjid suruh ceramah-ceramah segala. Kalau dia mengajarkan yang tahayul, yang bid'ah, hurafat, yaitu penyakit-penyakit sosial yang tumbuh, apalagi mengajarkan dongeng-dongeng dan mengajarkan hurafat, mengajarkan opo-opo, ucapan-ucapan kombal kambil, kayak Adi Hidayat itu. Kalau baca ini 30 kali, Masya Allah, astagfirullah, akan diampuni semuanya. Dan Tuhan akan memberi rezeki yang gampang. Lo gampang, lo tinggal ini. Memang mulutmu
nyenyes kayak begitu untuk mengucapkan setiap ayat itu begitu lancar sekali, sehingga ya gampang berkat kamu lagi tidur aja masuk transfer. Belum lagi kamu ini, mari kita jihad ke Palestina. Nah, uang terkumpul, setelah terkumpul miliaran, uang nggak dikirim. Lu nggak tahu itu nomor rekeningnya berapa. Duta besar Palestina tidak menerima sepersen pun. Kalau mau transfer ke Palestina lewat kedutaan. Jangan kamu yang kumpul Adi Hidayat. Itu nggak elok. Basah ya. Aduh, basah ini. Musim dingin basah karena pakai jaket. Ini jaket Charles Bronson. Ini kacamata apa ini? Pokoknya saya ganti tiap video, ganti kacamata aja. Biar ketahuan, oh video ini nggak sama dengan video itu gitu. Al-Furqan ayat 4 tadi, ya, dan mereka berkata hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan dongeng itu setiap pagi dan petang. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Quran surat Al-Qalam ayat 15, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Memang hanya dongeng? Bagaimana bisa dipercaya? Surat ke-17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harama ilal masjidil aqsa alladzi Siapa yang percaya Isra Mi'raj dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, kecuali orang yang sudah tumpul hati pikiran otaknya? Nggak boleh dipercaya, apalagi dihafalin, Bung Ade. Nggak ada gunanya. Ada SD hafal Quran, kata Bang Ade. Bahkan ada jalur masuk universitas. Diponegoro masuk, Gajah Mada, UI. Pakai jalur itu semua. Yang hafal Quran lolos. Nanti Akabri juga masuk. Akabri, Akpol. Mau masuk Akabri. Jenderal Plukusuntur Oon. Jangan lupa like dan subscribe. Ini channel ini diperbesar, saudara-saudara, supaya channel ini berjaya untuk memberikan penjelasan. Dan jangan malu berbuat seperti itu. Quran surat 83 ayat 13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sama artinya. Sama aja. Begitulah mereka. Dan saya sungguh bersyukur, ini tahun ke-19 tahun saya sudah mendapat kesadaran khusus karena terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih semua untuk penonton di Indonesia ya. Kasihanilah saya untuk memberitakan Injil dan mengirimkan para penginjil ini ke daerah-daerah dengan membantu like dan subscribe, tonton channel ini, dan ada ada rekening bank yang selalu saya kirim untuk teman-teman di Indonesia. Itu tanpa diketahui oleh Anda,
bahwa para penginjil ini tidak boleh tahu dia adalah dari Saifuddin Ibrahim ataupun dari International Murtadin Society. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.